Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar GIPDI El Shaddai Magelang yang selalu dicintai dan dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau nyatakan cinta kita, rindu kita kepada Tuhan melalui menikmati pribadinya dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari renungkan. Firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 kita akan baca ayat 47 sampai 51. Tapi lebih luar biasa kalau Bapak Ibu nikmati semua ayat dalam pasal 1 ya. Puji Tuhan, saya bacakan ayat firman Tuhan dalam ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk kebenaran hari ini yaitu Natanael. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang satu pribadi, Gaius. Bapak Ibu Saudara masih ingat? Puji Tuhan ya, biarlah firman Tuhan itu selalu tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam segenap hidup kita. Agar ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, hari ini kita belajar akan Natanael. Kemarin kita belajar dari kesaksian Gaius. Nah, hari ini kita akan belajar dari pribadi Natanael. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat yang kita baca tentang Yesus memanggil murid-muridnya ya dalam lembaga Alkitab juga sudah diberi judul murid-murid Yesus yang pertama. Nah, kita lihat dulu bagian observasi. Dalam bagian observasi tentu ya ada beberapa nama yang disebutkan khusus dalam ayat 35 sampai ayat 51. Di sana ada Yesus, ada Filipus, ada Andreas, ada Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Dan yang berikut ada Natanael. Ketika Filipus, saudara dari Natanael ini, menceritakan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pun memanggil Natanael untuk bertemu dengan Sang Kristus, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, peristiwanya adalah Yesus memanggil murid-muridnya dan Yesus bertemu dengan seorang pribadi yang bernama Natanael. Nah, kita lihat secara khusus tentang perjumpaan Yesus dengan Natanael. Dikatakan ketika Yesus berjumpa dengan Natanael, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Yesus berkata tentang Natanael, "Lihat, inilah Israel sejati." Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang baru kita jumpai. Natanael belum pernah berjumpa dengan pribadi Yesus, namun murid-murid yang sudah terpanggil, bahkan Natanael sendiri, orang Israel pada umumnya, sedang menanti-nantikan Mesias yang akan datang sebagai raja atas mereka, yang memerintah, yang membebaskan mereka dari penindasan-penindasan yang mereka alami dari bangsa-bangsa lain. Dan penantian itu sudah berlangsung lama. Dan ketika mereka berjumpa, Yesus berkata, "Lihat, inilah Israel sejati." Tentu Natanael ini merasa tersanjung, merasa sukacita, senang. Kristus menyebutnya inilah Israel sejati. Lalu dilanjutkan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, ada peningkatan. Ketika Yesus menyebutkan pribadi Natanael, disebutkan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan interpretasi berikut, Tuhan Yesus melihat ada kualitas dalam diri Natanael. Kualitas sifatnya, kualitas kepribadiannya yang baik di hadapan Tuhan.
Dan ketika Yesus melihat kualitas di dalam diri Natanael, tidak ada kepalsuan. Artinya tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya, tidak ada kebohongan, tanpa kebohongan, tidak bermuka dua, dan tidak dibuat-buat. Itu arti dari tidak ada kepalsuan, ya. Tidak ada pura-pura, tidak ada sikap munafik, tidak ada bermuka dua dalam kehidupan Natanael, apa adanya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang transparansi, terbuka, hidup apa adanya, tidak ada yang terselubung dalam kehidupannya. Demikian sikap Natanael ketika dia menantikan Mesias, benar-benar dengan tulus ingin akan kedatangan Mesias tersebut, berjumpa dengan Mesias secara pribadi, dan itu terwujud. Dia dapat berjumpa dengan Mesias. Filipus memanggilnya, dia pun mau melihat Mesias dan akhirnya berjumpa, dapat bercakap-cakap dengan Mesias. Nah, apa yang tampak dalam kehidupan Natanael ini adalah sesuatu yang terlihat dalam permukaan dalam kehidupannya, ya, di luar kehidupannya. Itu merupakan refleksi dari dalam diri Natanael sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang baik untuk kita pelajari. Ketika orang melihat kita dari luar, sebenarnya itu alangkah lebih baiknya, lebih indahnya adalah refleksi dari dalam. Jadi ketika kita tersenyum, ketika kita menyapa orang, itu tulus dari dalam hati. Bukan karena ada kepura-puraan, bukan ada kepalsuan di antara kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan ada kepalsuan di antara kita dengan Tuhan. Kita mencontoh dari kehidupan Natanael. Dan juga Natanael terkejut, ayat-ayat yang kita sudah baca di ayat 48. Natanael sangat terkejut. Bahkan dia berkata, ya, kepada Tuhan, bagaimana engkau bisa mengenalku? Bagaimana engkau bisa berkata demikian? Sebab Natanael sungguh belum pernah bertemu dengan Kristus, dengan Yesus. Lalu Yesus pun menjawab, ya, dia katakan, sebelum Filipus memanggil engkau untuk berjumpa denganku, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Wow, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, sebelum kita menceritakan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, aku sudah tahu. Aku lihat ketika engkau duduk merenung sendiri. Aku lihat ketika engkau menangis. Aku tahu perasaan hatimu. Natanael, sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Dan Tuhan itu tahu. Kembali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pribadi yang dijumpai, yang dipercayai oleh Natanael dan rekan-rekannya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengenal setiap pribadi kita, siapapun. Tidak cukup besar bagi Tuhan untuk mengetahui siapa kita, apapun yang terselubung, sebab dia bukan sebesar diri kita. Dia Allah yang maha besar, bukan tubuhnya yang besar, tapi kuasanya untuk mengenal setiap ciptaan, setiap miliknya. Puji Tuhan. Natanael akhirnya dikatakan pada ayat 49, Natanael pun percaya kepada Tuhan. Natanael pun ada ikatan batin dengan Kristus ketika sudah bertemu, berdialog dengan Tuhan Yesus. Dan ayat 49 dikatakan dari pengakuan Natanael, dia berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dan Yesus merasa senang dengan hati Natanael, dengan hidup Natanael, dengan ucapan, dengan pengakuan Natanael. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekiranya dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita alami, akui dia. Yesus, engkau rajaku, engkau raja atas kehidupanku, engkau Tuhan atas kehidupanku. Berikan pujian, jangan tunggu Tuhan melakukan mujizat atau pertolongannya dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru kita mengaku, Yesus engkau memang Tuhan sumber pertolonganku. Sebelum dan sesudah, lakukan pengakuan kita kepada Tuhan. Sebab dia ada dalam hidup kita dan hidup kita ada di dalam tangannya. Kita tidak dapat terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Lalu apa jawaban Tuhan kepada Natanael? Atas kehidupannya yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan antara Natanael dan Kristus. Tuhan berkata kepadanya,
engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hal-hal besar apa yang Tuhan maksudkan? Yaitu lebih mengenal pribadi Yesus, dan dia akan melihat takjub atas setiap mujizat kuasa yang akan dia saksikan dalam kehidupan Tuhan Yesus selama Yesus berada bersama dengan mereka. Dan ayat 51 juga janji Yesus untuk Natanael. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita ingat ya, Yakub dalam perjanjian lama juga pernah ketika tidur di Betel dia melihat malaikat turun naik ke surga dan surga terbuka. Dan apa juga yang dilihat Stefanus, demikian juga Tuhan janjikan kepada Natanael, engkau akan melihat hal yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang besar berbicara juga tentang kekekalan. Natanael, ini janji yang kekal untuk Natanael, bahwa dengan sikap hidup dengan seperti itu, tidak ada kepalsuan tentang iman kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat surga yang kekal. Selain hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada murid-murid Kristus, ya seperti yang dijelaskan pada Yohanes 14 ayat 12, Tuhan berkata, barang siapa percayaku akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar yang belum dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu janjinya dalam Yohanes 14 ayat 12, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu bukan hamba Tuhan saja yang dapat melakukan hal-hal besar. Setiap Bapak Ibu saudara kita semua, jemaat Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang perkasa, hal-hal yang besar seizin Tuhan. Dan kita ini alat peraganya Tuhan, kita dipakai Tuhan melakukan, memperlihatkan kepada dunia betapa besarnya Allah dalam hidup kita, betapa besarnya kuasa Tuhan atas dunia ini, atas tiap ciptaannya. Lalu aplikasinya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita belajar bahwa Natanael sudah menjadi contoh teladan iman bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian tentang tidak ada kepalsuan. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beribadah, tapi niat hati kita supaya Tuhan berkati usaha kita, memang itu Tuhan akan lakukan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tapi carilah pribadinya. Natanael cari pribadi Yesus yang Filipus sudah bertemu. Dia ingin juga melihat cara pribadi, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Makanya dia melangkah bersama Filipus dan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Cari pribadi Tuhan, jangan cari apa yang Tuhan lakukan dulu. Kalau kita hanya cari mujizat, kuasa, pertolongan Tuhan, kita menomorduakan pribadinya. Yang utama seperti firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya cari pribadinya, sembah Allah kita dulu yaitu Yesus. Semua berkat itu akan mengikuti kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu jangan ada kepalsuan. Harus dengan hati yang tulus, yang murni. Seperti yang ada pada diri Natanael, tidak bermuka dua. Kadang-kadang manusia dapat melakukan apapun, tapi Tuhan dapat menilai hati. Tuhan tidak melihat paras Natanael, Tuhan tidak bilang, wow kamu cukup bagus elokmu. Tidak, tapi Tuhan melihat hati Natanael. Tuhan juga melihat hati kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan ada kepalsuan antara kita dengan Tuhan. Demikian juga dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam kantor, sekolah, dimanapun ladang pekerjaan kita masing-masing. Ya, kita yang masih sekolah, kuliah, apapun yang kita lakukan, jangan ada kepalsuan di antara engkau dengan orang lain, dengan sesamamu. Harus semua itu dilakukan dengan dasar hati yang murni. Jangan kita menyapa orang lain dengan baik, kita memberi sesuatu, tapi atas dasar kepalsuan hati. Artinya ada motivasi yang lain mungkin, pura-pura baik karena kita punya kerinduan yang lain. Jangan sampai demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu selalu ingat, Tuhan melihat hati kita semua. Oleh karena itu kita pun menjadi umat Tuhan yang rindu untuk mengalami atau melihat hal-hal yang besar atas pengenalan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus dekat dengan pribadinya, maka kita akan mengalami hal-hal yang besar, termasuk akan melihat kekekalan itu yang kita baca tentang surga di dalam Wahyu, surga yang indah. Semua hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan yang Tuhan sediakan pada kekekalan nanti. Jangan ada kepalsuan di antara kita dengan Tuhan, jangan ada kepalsuan di antara kita dengan sesama kita. Biar hidup kita ini murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, pemulihan keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar semakin dimurnikan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti, tetapi lewat pembahasan firman Tuhan kami dapat mengerti bahwa tidak ada kepalsuan di antara kami dengan Tuhan, tidak ada kepalsuan di antara kami dengan sesama kami Tuhan. Ketika ada kepalsuan maka tidak ada keindahan, damai sejahtera dalam hidup kami karena hanya hidup dengan kepalsuan. Terima kasih kami dapat belajar dari Nathanael yang terbuka, tidak bermuka dua, dan juga Tuhan tidak ada kepalsuan, kebohongan dalam dirinya dan tidak dibuat-buat. Dengan murni, dengan tulus ikhlas dia ingin berjumpa dan merindukan Engkau Tuhan Yesus, dan biarlah kami selalu merindukan pribadi-Mu, bukan hanya menanti kuasa dan mujizat pertolongan-Mu, tapi kami rindu pribadi-Mu. Sebab ketika kami dekat dengan pribadi-Mu, maka semua yang ada padamu Engkau akan berikan kepada kami. Ya Tuhan, keluarga GPD Elsade Magelang bersyukur karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.